Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rekan-rekan semuanya, semoga masih dalam kondisi sehat walafiat. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Dan harapan kami channel kecil ini bisa bermanfaat bagi umat dalam bentuk motivasi hidup dan motivasi diri. Baik, hari ini kita akan mencoba memaparkan sebuah motivasi, catatan kecil, catatan hikmah, barangkali ada sisi manfaatnya. Nah, mungkin kita pernah di dalam kehidupan ini belajar kepada seseorang, belajar pada guru, belajar pada senior, belajar pada teman, belajar pada kiai, pada ustadz. Nah, pertanyaannya, saat kita belajar pada kawan kita, kepada guru kita, idealnya guru yang baik, teman yang bijaksana, itu tidak menawari konsep yang kaku dan tidak memaksakan diri untuk sebuah ego, tetapi yang benar adalah mengajak pemikiran-pemikiran kita, menuntun pemikiran-pemikiran kita untuk lebih dewasa dalam mensikapi hidup. Maka seorang teman kadang tidak akan memaksakan diri agar kita mengikuti alur pemikiran dia. Nah, itulah sebenarnya teman yang sejati dan teman yang bijaksana. Maka ketika kita ketemu teman, kawan, sharing, curhat, jangan pernah memaksa agar kawan kita sevisi dengan kita. Jangan pernah memaksa teman kita harus seide dengan kita. Kita boleh adu argumen, tidak sentimen. Kita boleh adu argumentasi. Tetapi kita tidak bisa memaksa dia mengikuti alur pemikiran kita. Kecuali dia terbujuk cocok dengan pemikiran kita, mangga gitu. Maka konsepnya aja la ikraha fidin. Agama aja tidak ada paksaan, apalagi pemikiran-pemikiran kita. Maka interaksi, komunikasi ini tidak memaksa. Maka komunikasi dan interaksi sebenarnya adalah pola dalam rangka untuk sebuah hal yang positif, gitu loh. Ya. Jadi itu yang terjadi. Ya, maka sekali lagi kita harus semakin eksis diri dan eksistensi diri. Maka dalam sebuah persahabatan idealnya kita jangan berharap banyak. Kalau kita sebagai seorang guru misalnya, jangan memaksa kita punya murid banyak, kemudian salaman, dihormati. Ingat, esensinya persahabatan bukan karena kita ingin dihormati, dihargai. Wah, tadi kiai, wah, tadi guru yang hebat. Enggak. Tapi di situ adalah esensi cinta. Esensi cinta. Maka jangan ajak teman-teman kita, murid kita untuk harus tunduk pada pemikiran kita. Boleh sih persuasif, membujuk. Kita tunjukkan yang hak, kita tunjukkan yang batil. Bukan berarti kita maksa diri. Nah, maka setiap kali kita bangun pagi di dalam persahabatan, dalam pertemanan kepada kawan-kawan kita, pada junior-junior kita, maka ucapkan syukur alhamdulillah. Ketika pagi hari datang, ya, itu ada satu lembar hari yang penuh kasih sayang. Saya ulang, setiap kali matahari terbit di ufuk timur, berarti saat itulah lembar kehidupan dibuka. Di saat itulah lembar kasih sayang akan kita tuangkan. Kita ketemu kawan, kita ucapkan assalamualaikum. Ketemu teman, kita ucapkan, bro, piye kabar bro? Sehat bro? Alhamdulillah, semoga sehat bro. Gitu.
kemudian ketemu orang lain, kita tebarkan salam, tebarkan kasih sayang, tebarkan kebaikan. Menjadi ladang amal kita, menjadi ladang kebaikan kita. Sehingga mungkin junior kita, teman-teman kita, mungkin murid-murid kita ajak, kita gandeng di lembaran pagi nan indah itu dengan terus menghembuskan nafas-nafas kasih sayang, terus menghembuskan nilai-nilai cinta. Iya, karena lembar pagi sampai malam hari ini adalah lembar waktu. Seperti untaian emas, jangan dibiarkan hilang percuma. Maka isilah dengan kasih sayang, isilah dengan hal-hal yang ma'ruf, isilah dengan kebaikan. Karena lembaran waktu seperti emas yang dibuka, lembaran emas yang sangat indah. Di situ ada kebaikan atau keburukan. Di situ ada amal soleh atau amal jahat. Di situ ada amalan surga ataukah ada amalan neraka. Maka lembar yang baik jadikan, hiasi, kunjungi teman kita, junior kita dalam rangka tetap menaruh kebaikan. Oke, gunakan lembar hari tadi dengan penuh kebaikan. Nah, bagaimana dengan kehidupan yang senyatanya? Kita harus bagaimana? Maka ada sebuah ungkapan dari Khalil Gibran. Bunga-bunga padang adalah anak-anak kasih semesta alam, dan anak-anak manusia adalah bunga-bunga cinta dan kasih sayang. Terlalu dalam ketika kita uraikan. Jadi keindahan padang itu adalah anak-anak kasih sayang semesta. Maksudnya apa? Jadi dalam kehidupan ini harus diurai dengan kasih sayang. Semesta ini penuh dengan keindahan dan kasih sayang nyata. Jadi kalau kita melupakan semesta ini, artinya mewarnai semesta ini dengan kebencian, rugi. Maka warnailah semesta ini dengan kasih sayang, bunga-bunga cinta dan kasih sayang. Inilah yang menyuburkan. Kata kuncinya di dalam kehidupan ini, kasih, sayang dan cinta. Karena apa? Kasih akan menimbulkan persahabatan yang luar biasa. Sayang akan menimbulkan kedekatan yang luar biasa. Cinta menimbulkan kekuatan roh agar persahabatan junior kita bangga dengan kita. Maka yang terjadi adalah harus terus dijaga kasih sayang dan cinta di dalam warna persahabatan, di dalam warna kehidupan. Jika tidak, sudahlah. Ambiar dan percuma. Maka kehidupan harus terus eksis dan eksis. Baik, kadang kita terjebak ya. Sebuah ego. Cinta kadang akan diri sendiri itu menghasilkan kecongkaan dan buta mata hati. Sedangkan kecongkaan akan menimbulkan kesukuan individualis. Dan kadang-kadang kesukuan membangun kekuasaan. Dan kekuasaan penyebab dari penaklukan dan penindasan. Panjang ketika diure. Jadi ketika kita diure bahwa jangan pernah ego, cinta ego dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Ketika seseorang mencintai dirinya sendiri dengan sepenuh ego, bisa dipastikan itu congkak, itu sombong. Maka cinta itu idealnya bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga kepada hablum minanas, kepada teman kita, kepada orang lain, pada sistem yang baik, pada tata laksana yang baik, semesta yang baik. Maka ketika seseorang mencintai dirinya sendiri, hati-hati. Dia akan congkak, kadang tidak sedikit mengorbankan orang lain. Maka di dalam pertemanan, persahabatan, di dalam guru dan murid,
Ketika sudah ada perasaan congkak dan sombong, cinta pada diri sendiri, maka seringkali ujub, sombong, riak. Karena itu esensinya cinta pada dirinya sendiri. Butuh pengakuan eksistensi diri. Padahal yang benar adalah cinta dengan hakiki kesejatian. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga orang lain. Kalau cinta pada diri sendiri, waduh, parah. Parah habis. Maka jaga pertemanan ini, jaga kekuatan ini. Pak, lalu bagaimana hubungannya pertemanan, perkawanan dengan iman? Begini, ya. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjo Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ya, biar kami termotivasi lagi untuk membuat motivasi hidup yang lain. Baik, dalam persahabatan kita butuh iman. Iman itu seperti mata air ya di dalam hati yang tidak akan pernah dicapai oleh kumpulan pemikiran apapun. Maksudnya apa? Iman itu seperti telaga air. Di sana ada mata air yang jernih ya, di dalam hati nurani kita. Orang sulit menembus itu. Lu kok bisa? Iya, iman. Itu mata air yang jernih di dalam hati. Dengan persahabatan tadi dikaitkan dengan iman. Orang yang beriman pasti menjaga sebuah persahabatan. Orang yang beriman pasti mencintai persahabatan. Orang yang beriman pasti mencintai ukhuwah. Maka konsep baik itu ada 2 item, hablum minanas dan hablum minallah. Maka ketika hablum minanas juga diwarnai rasa cinta. Lah, bentuk cinta tadi tidak bisa dipaksakan. Tumbuh dari hati, tumbuh dari nurani, tumbuh, tidak bisa gimmick, tidak bisa rekayasa. Ya, itu real dan real betul. Begitu. Oke. Jadi hadirkan cinta di dalam persahabatan. Hadirkan cinta di dalam kehidupan, karena kalau tidak akan kering, akan garing, tidak ada maknanya. Ya, maka sekali lagi kita harus benar-benar menjaga kualitas cinta kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Harus menjaga sayang sehingga kita menjadi orang-orang yang baik. Ada ungkapan yang indah bahwa dengan persahabatan kita menjaga komitmen tadi dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, maka kita pasti akan punya asas keseimbangan atau keadilan. Kami ulangi, ketika kita baik tadi akan memunculkan asas keseimbangan dan keadilan. Dan orang-orang yang adil itu pasti dekat di hati kawannya. Orang yang adil dekat dengan teman-temannya. Kata lain, kalau pemimpin pasti dekat dengan rakyatnya. Tapi orang-orang yang penyayang dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Orang adil dekat dengan rakyat, dengan temannya, tetapi orang yang penyayang dia dekat dengan Tuhan. Maka sifat Rahman dan Rahim. Ya kan? Maka sekali lagi, kalau kita mengambil sifat-sifat kasih dan sayang, itu sama halnya kita tetap taat kepada syariatnya Allah dan mengimplementasikan sayang dan kasih tadi di dalam persahabatan, di dalam perkawinan, di dalam perkawanan, di dalam ukhuwah Islamiyah, di dalam silaturahim. Pasti ada itu. Jika tidak, dipastikan berantakan. Maka esensi cinta tadi di dalam persahabatan adalah kebahagiaan yang terus bergerak, terus tumbuh, terus berdegup seperti jantung.
Jadi kami ulang, rasa cinta tadi, rasa cinta dan kasih sayang tadi membuat kita jadi eksis, tumbuh. Karena cinta seperti degup jantung. Di sana ada kehidupan, di sana ada pergerakan, di sana ada pertumbuhan. Hanya dengan rasa cinta, maka kehidupan semuanya akan berjalan normal-normal saja, akan berjalan dengan sinergi. Maka jangan pernah meremehkan cinta dengan kasih sayang dalam persahabatan, karena esensinya cinta itu adalah wujud keabadian yang paling sejati. Kami ulang, cinta esensinya adalah wujud keabadian yang sejati. Kenapa begitu? Dunia ini terlahir karena cinta. Semesta alam ini dibangun dengan rasa cinta. Dan persahabatan kita, teman kita, akan semakin eksis dengan rasa cinta. Tanpa rasa cinta, maka kehidupan akan berantakan. Ada perang, ada bom nuklir, ada pembunuhan. Karena itu hilangnya rasa cinta. Bahkan tidak akan ada kerusakan di muka bumi. Tak ulangi, tidak ada kerusakan di muka bumi selama ada cinta kepada alam dan lingkungan. Maka lenyapnya rasa cinta kepada alam dan lingkungan, maka terjadilah kerusakan dunia dan isinya. Maka jangan pernah melupakan cinta, ya, karena cinta itu bisa membuka mata kita melihat keindahan. Bahkan dengan cinta tadi, kita bisa membelai jiwa kita dengan jemari. Ya. Maka sekali lagi, hadirkan rasa cinta di dalam kehidupan kita. Karena apa? Cinta itu turun ke dalam roh, ya, melalui kehendak Tuhan dan bukan melalui kemauan manusia sendiri. Maka kita mohon, ya muhalibal khuluf sabit qalbi ala dinik. Ya. Kita lakukan, kita doa dan kita terus memohon kepada Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berilah kami kasih sayang, berilah kami kebaikan. Kita memohon sama Allah agar kehidupan ini berjalan aman-aman saja dan dalam bingkai yang baik. Ya. Baik, itu kawanku sementara yang kami sampaikan. Semoga di dalam persahabatan ada nilai cinta, ada kasih sayang, ada kebaikan, ada keberkahan di dunia wal akhirah. Masih bersama Sukamto Sastro di Menjo Channel. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.